Halo Sobat Ekspor, pernah nggak sih udah capek-capek ngurus produksi, packing barang rapi dan aman, bayar di luar negeri juga udah nunggu-nunggu dengan antusias. Taunya barang malah nyangkut di pelabuhan cuma gara-gara dokumennya salah. Waduh, pasti bikin panik. Nah, salah satu dokumen penting yang wajib banget dipahami dalam ekspor adalah Bill of Lading atau biasa disingkat BL. Mungkin istilah ini udah sering kedengeran, tapi tahu nggak sih, ternyata BL itu ada banyak jenisnya. Masing-masing punya fungsi dan aturan yang beda-beda loh. Kalau sampai salah pilih jenisnya, bisa-bisa pengiriman jadi kacau, barang nggak bisa keluar pelabuhan, atau yang paling horor, pembayaran dari buyer malah ketahan. Makanya, di video ini kita bakal bahas tuntas semua jenis Bill of Lading, supaya nggak salah langkah saat mengurus dokumen ekspor. Siap? Yuk, kita mulai. 1. House BL. Pernah pakai jasa freight forwarder buat kirim barang? Nah, biasanya kamu bakal dapat House BL yang diterbitkan oleh pihak forwarder. Tapi, karena bukan dari pelayaran langsung, dokumen ini umumnya nggak bisa dipakai buat klaim resmi kalau ada masalah di pengiriman. Cocok buat yang butuh fleksibilitas, tapi ya harus percaya penuh sama si forwarder. 2. Through BL. Kalau kirim barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan dalam satu kontrak pelayaran, maka pakainya Through BL. Dokumen ini menjamin pengiriman dari Port of Loading, POL, sampai Port of Discharge, POD. Ideal buat pengiriman yang rutenya tetap dan jadwalnya pasti. 3. Combined Transport BL. Bayangin barangnya harus naik truk dari gudang ke pelabuhan, lanjut kapal, terus dijemput lagi sama kereta, atau truk ke gudang buyer. Nah, kondisi kayak gini butuh Combined Transport BL, karena mencatat semua operator pengangkut yang terlibat. Memang lebih kompleks, tapi infonya jadi lebih lengkap. 4. Received for Shipment BL. Jenis yang satu ini sering bikin bingung. Meski udah pegang BL, bukan berarti barangnya udah naik kapal. Ini cuma bukti kalau barang sudah diterima oleh pelayaran, tapi belum dikapalkan. Biasanya dipakai sebagai bukti awal sebelum onboard BL keluar. 5. Short Form BL. Kalau cuma perlu bukti pengiriman singkat tanpa detail syarat pengangkutan, Short Form BL bisa jadi pilihan. Tapi hati-hati, karena minimnya informasi bisa bikin posisi lemah kalau sampai ada masalah hukum. 6. Long Form BL. Kebalikan dari Short Form, Long Form BL mencantumkan semua ketentuan pengangkutan secara detail. Cocok buat ekspor skala besar, atau kalau buyer butuh kepastian hukum yang jelas. 7. Charter Party BL. Kalau menyewa sebagian atau seluruh kapal untuk kirim barang, biasanya dokumennya berupa Charter Party BL. Umumnya dipakai buat kiriman besar, seperti komoditas atau alat beratnya. 8. Liner BL. Kalau pakai kapal komersial yang punya jadwal dan rute tetap, jenis dokumen yang digunakan adalah Liner BL. Ini yang paling umum dipakai UMKM, karena cocok buat pengiriman rutin dengan volume menengah. Nah, sekarang udah makin paham kan? Ternyata Bill of Lading itu jenisnya banyak, dan masing-masing punya fungsi khusus. Salah pilih bisa bikin proses kirim-mengirim jadi ribet, bahkan berujung rugi. Makanya penting banget buat pastiin jenis BL yang dipakai udah sesuai dengan jalur pengiriman dan kebutuhan buyer. Karena dalam ekspor, hal kecil kayak gini bisa jadi penentu lancar atau enggaknya proses pengiriman. Biar pengiriman ekspormu makin lancar, mending manfaatkan fitur kirimin dari exportexpert.id. Kamu bisa cek dokumen apa aja yang dibutuhin, biar nggak salah langkah. Praktis, lengkap, dan pastinya bikin kamu lebih siap ekspor. Tetap semangat dan salam ekspor!